Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini dan musibah yang menimpa diri kita sebelumnya telah tertulis di dalam kitabnya Allah sebelum Allah melaksanakan musibah tersebut. Hal itu adalah hal yang mudah bagi Allah sehingga kita tidak merasa sedih atas apa-apa yang tidak kita dapatkan. Dan kita pun tidak merasa terlalu gembira atas apa-apa yang kita dapatkan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dan tetap semangat dalam mencari ridho Allah. Yuk kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sahabat bertanya, usia masih muda belia, umur 20 tahun. Dia mengatakan bahwa rasanya sukses dunia dan sukses akhirat itu bertolak belakang. Nah, bagaimana resepnya nih Ustadz? Satu lagi sahabat juga baru memasuki masa pensiun dan merasa kesal karena rasanya rezekinya makin menyempit. Gimana nih Ustadz? Masya Allah. Ya, ini sebetulnya pelajaran kita awal ya, bahwa rezeki itu udah ditakar, nggak bakal ketuker. Rumus nomor 2, apabila hilang akan aku ganti, kata Allah. Apabila kurang akan aku tambahi. Tugas kita sebenarnya hanya menjalani hidup ini dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah dan prasangka baik kepada Allah. Nah, ini ada kisahnya di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini seru nih. Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan Imam Az-Zahidi. Beliau ini pengen tahu gimana sih caranya Allah ngatur rezeki. Ini kan ada hadis yang mengatakan dan tidak akan habis ajal seseorang sebelum habis jatah rezekinya di dunia ini. Benar gak? Jadi Imam Az-Zahidi waktu itu pengen tahu. Beliau itu masuk ke dalam gua. Mau pergi ke dalam gua, diam aja di gua. Mau tahu gimana caranya Allah bisa menjamin rezekinya kalau nggak melakukan ikhtiar apapun gitu. Bener ya? Nah, kalau belum ajal kan nggak bakal mati. Kalau belum mati kan berarti rezeki tetap ada kan gitu kira-kira. Nah, sehingga Imam Az-Zahidi waktu itu berdiam di dalam gua. Waktu itu ada serombongan orang yang jalan di daerah pegunungan dekat gua tersebut. Kemudian ada hujan besar, petir. Sehingga mereka ini terpaksa berteduh. Masuklah ke dalam gua tersebut. Nah, gitu ceritanya. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu. Nah, orang-orang yang melihat ada Imam Az-Zahidi di dalam gua tersebut. Ini melihat, wah ini ada orang dipanggil. Kok nggak nyaut-nyaut gitu. Wah ini kasihan nih orang, udah lemes banget katanya mereka. Kemudian didatengin. Terus coba ini kasih makan. Oh ini berarti udah kelaparan berat, benar nggak? Sampai mulutnya mau dibukain, mau dimasukin gitu. Kemudian Imam Zahidi ketawa. Saya kok masih sehat, kata Imam Zahidi. Saya hanya ingin tahu bagaimana caranya Allah mengatur rezeki itu sampai kepada diriku. Kalau aku bertapa atau bersembunyi di dalam gua ini, benar nggak? Ini di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan bahwa bagaimana Allah itu mengatur, bahkan memberikan makanan kepada makhluk-makhluknya yang bahkan tersembunyi di dalam lubang-lubang yang kecil. Benar gak? Ini makhluk Allah semua. Dan semua makhluk Allah itu bergantung kepada Allah tentang rezekinya. Yang nggak masuk akal lah. Yang pokoknya ada hewan-hewan, ada tumbuhan yang nggak masuk akal di dalam tanah yang sangat dalam sekalipun. Toh Allah menjamin rezeki semua makhluknya Allah. Nah, sehingga insya Allah kita harus selalu prasangka baik kepada Allah untuk urusan rezeki ini. Karena memang Allah telah menjamin rezeki untuk semua makhluknya. Bukan sekedar manusia, tapi untuk semua makhluknya di muka bumi ini. Inilah yang disebut Allahus Samad,
Allah lah tempat bergantung segala sesuatunya. Di dalam kitab Nailul Hasis fi Hikayatil Hadis, ini ditulis oleh Imam Asy-Syamarqandi. Nah, ini juga diceritakan sebuah hadis, namanya juga kalau kajian tasawuf ya kayak begini, ceritanya tentang kisah-kisah. Waktu itu dikisahkan di dalam kitab tersebut ada seorang wanita yang sangat dermawan, namanya Ummu Ja'far. Begitu dermawannya sehingga udah terkenal lah seantero pelosok kota itu bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat dermawan. Maka datanglah kepada Ummu Ja'far dua orang pengemis. Benar gak? Orang pengemis yang pertama mengatakan kepada Ummu Ja'far, dengan kemurahan-Mu Allah, berikanlah aku rezeki pada hari ini. Nah ini, orang pengemis pertama. Orang pengemis kedua mengatakan, dengan kemurah hatiannya Ummu Ja'far, berikanlah aku rezeki pada hari ini. Nah ini, ada dua orang pengemis minta kepada Ummu Ja'far, tapi doanya beda. Yang satu mengatakan, dengan kemurahan-Mu Allah, berikanlah aku rezeki pada hari ini. Sedangkan pengemis yang kedua mengatakan, dengan kemurahan hatinya Ummu Ja'far, berilah aku rezeki pada hari ini. Karena dua pengemis ini berdoa dengan doa yang berbeda, maka Ummu Ja'far memberikan hadiah kepada pengemis itu berbeda. Kepada pengemis yang pertama yang berdoa mengenai berikanlah dengan kemurahan-Mu Allah, berikan rezeki pada hari ini, Ummu Ja'far memberikan hadiah 2 dinar. Oke. Sedangkan kepada pengemis yang kedua yang berdoa dengan kemurahan hati Ummu Ja'far tadi, Ummu Ja'far memberikan 2 potong roti dan ayam panggang. Yang di dalamnya itu dimasukkan uang 10 dinar. Tapi Ummu Ja'far nggak ngomong-ngomong. Nah ini betul nggak? Begitulah berlangsung terus selama 10 hari berturut-turut. Pengemis itu, 2 orang pengemis ini datang, yang satu dapat 2 dinar, yang satu dapat 2 roti dan 1 ayam panggang, yang di dalamnya sebetulnya ada uang 10 dinar. Oke. Setelah 10 hari, maka Ummu Ja'far bertanya kepada 2 orang pengemis itu, benar nggak? Pertama Ummu Ja'far bertanya kepada pengemis yang kedua tadi, bagaimana dengan pemberianku padamu, cukup apa enggak? Kata Ummu Ja'far kepada pengemis yang kedua tadi yang dapat 2 potong roti, ayam panggang dan 10 dinar yang dimasukin di dalamnya, benar gak? Maka pengemis itu mengatakan, engkau tidak memberiku uang, katanya. Engkau hanya memberiku 2 potong roti dan ayam panggang. Karena aku memerlukan uang, maka aku jual 2 potong roti dan ayam panggang itu kepada pengemis yang pertama. Aku jual 2 potong roti dan ayam panggang itu kepada pengemis yang pertama seharga 2 dinar. Yaitu sejumlah uang yang diterima oleh pengemis pertama dari Ummu Ja'far. Mendengar kisah itu, Ummu Ja'far langsung mengatakan, Masya Allah, maha besar Allah yang mengatur rezeki. Ini. Orang pengemis kedua ini nggak tahu bahwa di dalam ayam panggang itu diselipkan uang 10 dinar. Sedangkan pengemis yang pertama dengan uang yang 2 dinar itu, dia membeli 2 potong roti dan seekor ayam, di dalamnya ada uang 10 dinar ini. Sehingga Ummu Ja'far mengatakan, Masya Allah, inilah kebesarannya Allah. Orang-orang yang mencari rezekinya Allah dengan mengharapkan kemurah hatiannya Allah, diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah ruah min haitsu la yahtasib, dari sumber-sumber yang tidak terduga-duga. Dia dapatnya 2 dinar, dia beli malah dapat 2 potong roti, 1 ayam panggang dan uang 10 dinar. Sedangkan pengemis yang kedua yang berdoa meminta kemurah hatian makhluk, kemurah hatian Ummu Ja'far, seorang manusia, dia hanya mendapatkan 2 dinar saja karena merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Ummu Ja'far kepada dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan kita pernah tolak rezeki yang kecil dari Allah.
Karena kalau kita menolak rezeki yang kecil dari Allah itu, dia akan menutup datangnya rezeki yang lebih besar dari Allah. Itu sebabnya kita harus selalu syukuri apapun yang kita terima. Dia kayak itu tuh, kalau kita masukin gunduk itu, kalau ada yang nyumpet tuh, kalau kita menolak rezeki yang kecil, maka dia akan menutup tuh, menyumbat jalannya rezeki yang lebih besar dari Allah. Terima aja, syukuri aja apapun yang Allah berikan pada kita. Ini ingat tadi surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Semuanya telah tertulis dalam kitabnya Allah di Lauhul Mahfuz. Supaya apa? Supaya kalau kita nanti luput, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak merasa sedih. Dan kalau kita dapatkan apa yang kita inginkan, kita juga tidak terlalu gembira. Karena kita tahu ini semua berasal dari Allah. Gitu, Fit? Baik Ustadz, apa boleh dijelasin sedikit Ustadz, apakah benar sukses dunia dan sukses akhirat itu bertolak belakang Ustadz? Iya, sebetulnya dunia dan akhirat nggak beda, sama. Itu sama ibaratnya kayak kita dari Jakarta mau ke Jogja misalnya. Atau kayak kemarin mau ke Labuan Bajo misalnya, oke? Untuk bisa ke Jogja, maka kita harus pergi dulu ke stasiun kereta api atau ke bandara, benar nggak? Nah, stasiun kereta api atau bandara itu, itulah dunia itu. Dunia sama akhirat ya sama. Kita nggak bakal bisa sampai ke akhirat kalau nggak lewat dunia, benar nggak? Ya kita harus lewat dunia. Jadi dia nggak bertentangan, dia satu jalan. Untuk bisa sampai ke Jogja, ya harus pergi ke stasiun kereta atau ke bandara, benar nggak? Setelah itu kita jalaninlah hidup itu. Kita naik kereta, benar nggak? Bahwa ketika kita naik kereta, kita dapat tempat duduk yang apes, ya benar nggak? Kadang-kadang kita dapat tempat duduk naik kereta itu tempat duduk yang paling depan, yang pintunya itu selalu tutup buka, yang orang mundar-mandir lewat tapi nggak pernah nutup lagi. Jadi kita punya tugas tambahan di kereta itu, benar nggak? Setiap kali orang lewat kita yang nutup, setiap kali orang lewat kita yang nutup, benar nggak? Lama-lama kita kesel, benar nggak? Terserah kita, hidup emang kayak gitu. Ketika di dunia, bisa jadi dalam kehidupan kita itu kita akan menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan diri kita. Tapi kalau kita kemudian tiap kali ada orang lewat, bener nggak nutup, kita tutup, terus kita ngomel-ngomel. Ya, kita merusak diri kita sendiri. Kita nggak bisa menikmati perjalanan di atas kereta itu, bener nggak? Atau kalau kita naik pesawat misalnya, kebetulan kita dapat emergency seat yang baris pertama, yang ini tempat duduknya nggak bisa di-recline, bener nggak? Atau yang persis di depan emergency seat itu juga itu nggak bisa di-recline, bener nggak? Itu kami mengalami tadi kemarin waktu naik pesawat ke Labuan Bajo, kan itu lama ya 2,5 jam. Belum juga naik, belum juga lama gitu, baru juga naik. Itu beberapa penumpang udah menyatakan kegusarannya. Ini kenapa nggak bisa dimundurin, nggak enak banget duduk kayak begini ya. Terserah kita. Begitu juga dalam hidup kita di dunia. Kalau kita mau mengeluh terus atas kursi yang kita dapat di atas pesawat terbang itu yang nggak bisa di-recline, dan kita pindah juga nggak bisa karena semua penuh, maka sepanjang 2,5 jam perjalanan ke Labuan Bajo itu kita akan penuh dengan ketidakpuasan, kekesalan di dalam hati kita. Tapi kalau kita nikmati saja, alhamdulillah bisa naik pesawat terbang, benar nggak? Dapat makanan dan sebagainya, kita akan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Oleh karena itu, buat kawan-kawan, anak-anak, adik-adik yang baru memulai usahanya, jangan pernah menyerah. Tidak ada perbedaan antara dunia sama akhirat. Mau mencapai akhirat, ya lewat dunia. Nikmatilah dunia ini dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Doa kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Selalu lakukan dengan cara yang halal. Karena mau cari cara halal, mau cari cara haram, rezeki kita ya segitu-gitu juga. Kalau kita dapat yang halal ya dapatnya segitu, kita dapat yang haram ya dapatnya segitu. Bahkan ada kemungkinan kalau kita dapatkan halal, kemudian kita bersyukur atas rezeki yang halal tersebut, kita banyak membantu orang, maka Allah akan tambahkan rezekinya kepada kita. Sedangkan untuk saudara kita yang kedua, yang udah memasuki umur pensiun, syukurilah
Alhamdulillah kita masih hidup, masih sehat, belum memasuki umur pensiun. Ada banyak orang yang belum pensiun udah meninggal dunia duluan. Ada orang yang sebelum umur pensiun udah nggak sehat lagi. Syukuri aja, uang nggak jadi patokan untuk hidup, benar nggak? Dulu waktu kita masih sehat, kita membiayai anak-anak kita. Nanti kita kalau udah mulai pensiun, giliran anak-anak kita membantu kita untuk menjalani masa tua kita. Kalaupun anak-anak nggak ada, nggak apa-apa. Allah punya 1001 cara untuk membantu kita, mengirim orang-orang baik kepada kita untuk kita terus menjalani hidup ini sampai akhirnya nanti ajal menjemput kita. Selalu optimis, selalu ikhtiar, selalu doa, dan selalu prasangka baik kepada Allah. Gitu, Fit. Ya, dalam perjalanan dunia itu, dalam pesawat itu istilahnya, ya jangan yang aneh-aneh juga. Misalnya dilarang merokok, terus merokok dalam WC gitu kan. Nggak boleh ngerokok. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.